Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian buat Engkau pagi hari ini. Biar Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dilayakkan. Pujian, kenaikan sembahku
Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi kami tahu hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami sedang bersama-sama dengan Engkau pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada pagi hari ini, setiap keadaan, setiap kondisi apapun yang terjadi Tuhan, kami mau bilang pagi hari ini, Tuhan beserta kami. Penyertaan-Mu itu cukup buat kami Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang sakit, sedang lemah tubuh Tuhan pagi hari ini. Mari Kau lawat mereka Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak ketakutan, banyak kecemasan Tuhan, tapi kami percaya setiap hidup kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana hidup kami percaya ada Engkau di situ Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu benar Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Karena sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa Tuhan. Kami membuka ibadah kami, ibadah raya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat kami berada Tuhan, mari Tuhan yang lawat, Tuhan yang lawat begitu rupa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan-Mu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap bersorak-sorai buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan.
walaupun corona di mana-mana, kita percaya bahwa tetap Tuhan adalah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hatimu. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus, biar Tuhan sendiri yang melawat Bapak Ibu dan saya pagi hari ini. Dalammu Tuhan, di dalammu aku tenang. Pagi hari ini Bapak Ibu, Sebab janjimu setia. Kita cuma bisa bilang, aku mau tenang Tuhan di bawah kakimu Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap Menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Pagi hari ini kami mau percaya sama Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Percaya, walau ku tak melihat
kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan tiba waktunya kita mendengar firman Tuhan di siang hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara-saudara, siang hari ini kita akan belajar mengenai pinggang yang tetap berikat. Rupa-rupanya firman Tuhan mengajar kita supaya pinggang kita tetap terikat, saudara. Seperti yang saudara ketahui, bahwa ikat pinggang itu selalu berada di pinggang dan dia mengelilingi pinggang kita lalu diikat sedemikian rupa. Sehingga ikat pinggang itu hari-hari ini tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, ya, karena memang ikat pinggang terbuat dari berbagai ragam bahan, ya, ada dari kulit, ada dari kain dan lain sebagainya, dan juga ada dari berbagai merek, ya, sehingga ikat pinggang itu sekarang sudah menjadi satu perhiasan yang dibutuhkan di dalam berpakaian. Tapi sebenarnya fungsi ikat pinggang tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi fungsi ikat pinggang adalah supaya ketika kita mengenakan celana atau rok atau yang lainnya, supaya ikat pinggang itu menahan supaya tidak kendor gitu ya. Sehingga ikat pinggang pun menjadi satu kebutuhan hari-hari ini. Dan rupanya ikat pinggang tidak hanya dibutuhkan hari-hari ini saja, tetapi sudah sejak lama, ribuan tahun yang lalu, ikat pinggang pun sudah banyak digunakan. Kalau kita pelajari Alkitab, ikat pinggang digunakan oleh para imam sebagai satu kelengkapan dalam berpakaian. Ya. Mereka menggunakan itu, misalnya Harun, dia menggunakan ikat pinggang. Ya. Secara khusus firman Tuhan, kalau kita baca di dalam Keluaran, ikat pinggang yang digunakan oleh Harun itu mempunyai bahan tertentu, saudara. Ya, saya tidak akan bahas hari ini, tetapi di samping imam-imam juga digunakan oleh para tentara-tentara. Ya, seperti Daud misalnya, dia menggunakan ikat pinggang. Baju perangnya itu salah satunya terdiri dari ikat pinggang, saudara. Di mana ikat pinggang itu digunakan dan di ikat pinggang itu digantungkan pedangnya. Ya. Nah, hari-hari ini juga kita lihat dalam kelengkapan pakaian para serdadu atau tentara-tentara, kita melihat ada ikat pinggang juga. Dan di ikat pinggang itu digantungkan senjata-senjata atau peralatan-peralatan perang lainnya. Nah, jadi memang ikat pinggang itu merupakan satu kebutuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita bahwa ikat pinggang pun kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dalam keseharian kita memerlukan ikat pinggang. Makanya firman Tuhan katakan sebagai ayat pokok kita pagi hari ini, di sana dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan katakan hendaklah, ada satu saran, ada satu dorongan yang kuat supaya pinggang kita itu tetap berikat. Tentu ada maksud firman Tuhan mengapa Injil Lukas menuliskannya secara khusus. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya. Apa sih sebenarnya ikat pinggang itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar ikat pinggang apakah itu. Supaya
Ketika firman Tuhan katakan hendaklah pinggangmu tetap berikat, maka apa saja ikat pinggang yang berikat di dalam kehidupan kita, itu dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama saudara-saudara, ikat pinggang yang kita perlukan dalam kehidupan kerohanian kita hari-hari ini adalah kekuatan. Di dalam Amsal 31 ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, ia di sana berbicara mengenai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, gereja Tuhan. Dan di sana dikatakan gereja Tuhan mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, istimewa di kota Jakarta, kita melihat ada banjir, ya, banjir terjadi. Lalu yang kedua, corona. Kedua tragedi ini terjadi, kita melihat sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat menahan mereka untuk terjadi di kota Jakarta. Banjir, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi air datang. Mau pasang tembok kah? Atau mau pasang kekuatan-kekuatan yang manusia bisa lakukan, ternyata tidak bisa menahan banjir. Banjir di mana-mana. Lalu corona datang, tidak ada kekuatan yang dapat menahannya, saudara. Hari demi hari, jumlah yang terinfeksi dengan corona semakin bertambah. Sekarang jumlahnya sudah ribuan. Tidak ada kekuatan, saudara. Apakah saudara memiliki kekayaan? Apakah saudara memiliki kemampuan gelar yang panjang? Ataukah saudara memiliki hal-hal yang menurut saudara bisa saudara gunakan untuk menghambat itu semua? Sepertinya tidak ada, saudara. Ilmu pun tidak dimiliki untuk menahan semua itu. Ketika dia datang tiba-tiba, seperti halnya banjir, semua seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kita lihat korban-korban corona semuanya tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang kaya atau miskin. Semuanya kena merata, saudara. Tidak ada satu kekuatan pun dalam dunia ini yang dapat menghambat itu. Tetapi dalam keterbatasan yang sedemikian, dalam kelemahan yang sedemikian, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan, saudara. Itu makanya firman Tuhan katakan, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Hanya dari Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara berada di mana saat ini? Apakah saudara sedang di rumah berkumpul dengan semua keluarga? Ataukah saudara sedang bekerja di rumah? Ataukah saudara sedang melakukan banyak hal di rumah dan saat ini pun saudara sedang beribadah di rumah? Mari kita cari Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan, mari kita melekat kepada Tuhan. Carilah kekuatan yang berasal dari Dia. Dan saya percaya kekuatan itu akan kita peroleh, saudara. Engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau sepertinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa dalam menghadapi fenomena hari-hari ini yang membuat saudara bergerak semuanya secara terbatas. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Kesusahankah? Penderitaankah? Ketidakberdayaankah? Saudara dapat tanggung. Dengan cara apa? Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau hari-hari ini kita tidak memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, betapa ruginya kita, saudara. Betapa kita tidak bisa berjalan dalam kesendirian kita. Tidak ada yang memberikan kekuatan. Tetapi firman Tuhan katakan, segala penderitaan, perkara yang kita hadapi, penderitaankah, ketidakberdayaankah, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Maka carilah dia dan kekuatannya. Sehingga itu kita ikatkan di pinggang kita. Kuat-kuat saudara. Jangan ikatnya longgar. Dan itu membuat saudara dapat berlari kencang. Tidak akan terseok-seok saudara. Membuat saudara benar-benar kuat di dalam dia. Untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi. Istimewanya di hari-hari ini. Yang kedua saudara. Ikat pinggang apa yang kita perlukan di hari-hari ini? Efesus 6 ayat 14. Di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ikat pinggang yang kedua yang kita perlukan adalah kebenaran, saudara. Ada orang bertanya, kebenaran sayakah yang kita ikat? Atau kebenaran si A, kebenaran si B? Sebab di dalam dunia ini banyak banget kebenaran-kebenaran, saudara. Tetapi kebenaran yang sifatnya subjektif. Si A memiliki kebenarannya sendiri, si B memiliki kebenarannya sendiri, si C pun demikian. Seolah-olah ketika mereka mengeluarkan satu pendapat, itu merupakan kebenaran yang menurutnya adalah benar. Tetapi saya ingin katakan di siang hari ini kepada saudara, kebenaran yang kita ikat di pinggang kita adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata firman Tuhan. Jadi Yesus adalah kebenaran. Yang kita perlukan hari-hari ini adalah Yesus yang adalah firman. Kita membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan lagi sepelekan firman Tuhan. Begitu banyak manfaat firman Tuhan kalau kita pelajari, kalau kita renungkan, ya. Sungguh banyak waktu yang dapat kita gunakan hari-hari ini untuk belajar firman Tuhan, saudara. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Itu dapat dilakukan at any time, kapan saja. Engkau dapat bekerja sama seperti di kantor setiap hari. Engkau dapat juga sekolah atau kuliah dari rumah, mengikuti petunjuk instruksi dari sekolah. Ya, dilakukan secara online, tapi engkau juga dapat beribadah. Beribadah itu tidak hanya sekedar untuk bertepuk tangan dan menyanyi saja, saudara, tetapi beribadah juga mempelajari firman Tuhan. Gunakan kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan. Sebab hari-hari ini kita memerlukan satu kebenaran yang terikat di pinggang kita. Ada banyak kebenaran di luar sana. Ada yang mengatakan A yang paling benar. Ada yang mengatakan B paling benar. Sehingga mereka beradu argumentasi, saudara. Tetapi kalau engkau belajar firman Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Itulah kebenaran yang sempurna. Itulah Yesus sendiri. Kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, inilah dua hal yang kita perlukan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Dan itu harus terikat di pinggang kita. Kemanapun kita pergi, itu terikat dengan baik dan secara ketat di pinggang kita. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kebenaran firman Tuhan. Pegang terus firman Tuhan, jangan goyah. Ya, mungkin hari-hari ini engkau merasa tidak nyaman, engkau goyah, imanmu mungkin bergoncang karena keadaan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya ingin berkata di siang hari ini kepada saudara, engkau tidak akan goyah kalau engkau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat kembali apa yang sudah engkau dengar, ingat kembali apa yang sudah engkau pelajari dari firman Tuhan, dan pegang itu erat-erat. Supaya kita tidak digoyahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada yang sedang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini,
Saya percaya di sini Yesus ada, hadir. Saya pun percaya dia juga hadir bersama-sama dengan saudara. Hadiratnya pun ada. Sebab itu firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Dan Yesus ada di dalam saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari di siang hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami supaya pinggang kami terikat dengan kekuatan, terikat dengan kebenaran. Dan kekuatan itu hanya berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Sebab itu berikan kami kekuatan itu menghadapi hari-hari ini yang membuat kami rasanya lemah, lemes rasanya Tuhan. Berikan kami kekuatan yang ekstra ya Tuhan Yesus. Dan kami memerlukan juga kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini kami memerlukan kebenaran yang sejati dan sempurna yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biar itu yang memberikan kekuatan, biar itu yang membebaskan kami dari ketakutan, itu yang membuat kami merasa nyaman Tuhan, sebab di dalamnya ada kasih dan anugerah dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini ya Tuhan. Manakala mereka mendengar firman Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka masing-masing. Jadikan firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan mereka masing-masing. Supaya mereka kuat, supaya mereka tidak goyah menghadapi apapun yang terjadi. Mereka tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, marilah kita menerima berkat anugerah dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan sukacita di dalam Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Percaya walau